Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Permata Aziz dengan NIM 231094247. Dan di sini saya ingin mempresentasikan mengenai tugas individu pencemaran udara dan kebisingan. Oke, baik, yang pertama itu adalah mengenai sejarah pencemaran udara. Nah, jadi di sini saya akan membagikan yaitu sebelum revolusi industri dan juga sejarah setelah revolusi industri terjadi. Oke, sebelum itu apa sih sebenarnya revolusi industri? Jadi revolusi industri ini adalah periode di mana perubahan besar-besaran dalam bidang pertanian, manufaktur, pertambangan ya, pokoknya dalam bidang industri itu terjadi suatu perubahan yang sangat cepat dan besar gitu ya. Nah, ini terjadi pada abad ke-18 dan ke-19 ya. Nah, jadi sebelum revolusi industri, pencemaran udara sebagian besar terbatas pada aktivitas manusia sehari-hari seperti pembakaran kayu dan pembakaran bahan bakar fosil dalam skala yang kecil. Nah, kualitas udara yang lebih baik karena pembakaran hasil bahan bakar itu masih rendah ya. Nah, sedangkan setelah revolusi industri terjadi ya, yang dimana itu mulai pada abad ke-18 dan awal abad ke-19, pencemaran udara terus meningkat secara signifikan. Nah, penambahan mesin uap, pabrik, dan juga penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara, meningkatnya emisi polutan seperti sulfur dioksida, nitrogen, oksigen, dan juga partikel-partikel halus. Nah, setelah itu di abad 20 barulah berbagai peraturan dan kebijakan diterapkan gitu ya untuk mengurangi emisi dan memperbaiki kualitas udara. Oke, yang kedua itu mengenai sumber, jenis, dan dampak pencemaran udara. Oke, yang pertama itu adalah sumber pencemaran udara. Nah, di sini saya membaginya menjadi dua jenis berdasarkan proses terjadinya. Yang pertama itu biogenik ya. Jadi sumber biogenik ini adalah sumber yang diakibatkan dari alam gitu ya, akibat proses alam ya. Ya, nah sifat dari sumber biogenik ini itu biasanya timbul sendirinya dan tidak dapat kita kendalikan. Ya, contohnya gunung meletus, vulkanik, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu ada antropogenik atau akibat ulah manusia atau kegiatan-kegiatan manusia. Ya, contohnya industri, kendaraan, ya, transportasi, dan lainnya. Lalu yang kedua itu mengenai jenis pencemar udara. Dan di sini saya membaginya berdasarkan bentuk dan juga berdasarkan asalnya. Jadi pertama kita bahas dulu mengenai berdasarkan bentuknya. Jadi jika berdasarkan bentuknya saya bagi menjadi dua, yaitu partikulat dan juga gas. Nah, jadi contoh dari pencemar udara dari jenis partikulat itu contohnya seperti debu yang mungkin berasal dari tanah, batuan, dan juga mungkin dari proses-proses industri. Lalu ada abu vulkanik yang dimana ini biasanya partikel yang dikeluarkan oleh gunung berapi saat erupsi. Nah, terus juga ada contoh lainnya seperti asap ya. Asap ini biasanya dikeluarkan dari hasil pembakaran tidak sempurna dari bahan bakar ya, seperti dari transportasi gitu. Lalu selanjutnya itu adalah gas ya. Nah, jadi pencemar udara berbentuk gas ini kita contohkan seperti karbon monoksida atau kita lambangkan dengan CO ya. Jadi gas CO ini tidak berwarna, tidak berbau, yang dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna ya, dari transportasi. Terus juga ada sulfur dioksida SO2, nitrogen oksida NOx ya, ozon troposfer O3 ya, dan lainnya. Jika ya jenis pencemar udara ini berdasarkan asalnya itu ada dua, yaitu pencemar primer dan juga pencemar sekunder. Nah, pencemar primer ini adalah pencemar yang tanpa mengalami suatu perubahan ya, jadi langsung dari sumbernya. Contohnya yang tadi NOx, CO, partikulat, SO2. Lalu untuk pencemar sekunder itu biasanya pencemarnya sudah mengalami suatu perubahan atau juga sudah mengalami suatu reaksi ya. Nah, contohnya seperti asam nitrat, asam sulfat, dan lainnya.
Lalu selanjutnya mengenai dampak pencemaran udara. Nah, bisa kita tinjau dari beberapa hal. Yang pertama, kesehatan manusia ya, menyebabkan penyakit pernapasan, jantung, dan kanker paru-paru. Apalagi terhadap kesehatan bayi dan anak ya. Menurut WHO tahun 2005 itu mengatakan bahwa bayi dan anak akan lebih rentan terkena dampak dari pencemaran udara. Karena hal ini dikarenakan sistem pernapasan yang lebih kecil. Jadi sehingga mereka bayi dan anak ini itu mudah sekali iritasi dan atau terdampak ya dari pencemaran udara ini. Lalu jika kita tinjau dampaknya dari lingkungan ya, itu dapat merusak ekosistem, tanah dan juga tanaman. Lalu kita bisa lihat juga dari perubahan iklim ya, itu meningkatkan pemanasan global melalui gas rumah kaca. Lalu ada kerusakan infrastruktur, jadi dia mempercepat korosif dan juga kerusakan dari material-material yang ada di infrastruktur ya. Lalu ada masalah ekonomi ya, jadi menyebabkan biaya kesehatan dan kerugian produktivitas ya. Nah, yang terakhir itu adalah mengenai regulasi pencemaran udara di Indonesia. Nah, untuk regulasi pencemaran udara di Indonesia sendiri ya, menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdapat beberapa peraturan pemerintah untuk pencemaran udara. Di antaranya yaitu yang pertama, PP nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lalu ada PP Republik Indonesia nomor 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara. Lalu ada Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan peraturan-peraturan pemerintah atau pemerintahan kementerian yang lainnya. Sekian pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.